Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman penonton setia dari Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa hidup hanya gitu-gitu saja, walaupun bekerja keras tetapi tetap saja tidak berkelimpahan harta dan uang, ya. Banyak teman-teman semua telah bekerja di luar daerah, luar negeri, kemudian di sini juga menjadi karyawan, menjadi PNS, tetapi kehidupannya tidak sukses seperti orang lain yang mana orangnya telah mendirikan perusahaan besar, padahal udah menjadi PNS juga, tetapi kehidupannya hanya gitu-gitu saja. Padahal gajinya sudah mencapai sampai 6 juta, 7 juta, ya. Tetapi hanya sekedar untuk mencukupi kehidupan bersama dengan keluarga, keperluan ataupun kebutuhan untuk makan dan minum saja, tidak lebih dari itu. Bahkan untuk membeli mobil saja selalu dengan cara yang kredit atau motor kredit, ya, padahal gaji sudah ada. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sekarang kita akan bongkar rahasianya seperti apa, teman-teman. Sebenarnya yang pertama itu adalah penyebabnya karena teman-teman tidak berani untuk bermimpi yang lebih besar. Itu ya rahasianya. Hanya satu, tidak berani bermimpi lebih besar. Ya, seharusnya, kenapa saya mengatakan bahwa tidak berani bermimpi lebih besar? Karena Tuhan itu kalau kita diam, tidak menginginkan sesuatu lebih besar, artinya Tuhan sudah melihat bahwa kita itu sudah memiliki sesuatu yang lebih besar. Berarti kita sudah cukup, kita belum ada kekurangan, ya. Padahal pada kenyataannya kita itu tidak memiliki sesuatu yang kita inginkan. Namun karena kita sendiri diam, tidak pernah memohon, meminta, menginginkan yang lebih besar, ya maka Tuhan pun juga akan diam kepada kita. Tuhan itu akan memberikan ya berdasarkan keinginan kita, berdasarkan tujuan dan harapan kita, mimpi besarnya kita. Kalau kita misalnya bermimpi ingin memiliki suatu perusahaan, ya tentu lama kemudian kita pasti akan memiliki juga itu perusahaan. Tekniknya bagaimana agar kita terpenuhi dari sesuatu yang kita inginkan, ya, walaupun gaji kita pas-pasan, katakan saja gaji kita di Indonesia itu UMR, ya, atau kita keluar daerah, luar negeri lebih dari UMR, tetapi kehidupan kita itu hanya gitu-gitu saja, tidak ada perubahan. Apalagi selesai pensiun kita di Indonesia, terutama PNS, ya, pensiun bingung, hanya mengharapkan gaji pensiun saja, itu tidak cukup, ya. Untuk hidupi keluarganya juga belum cukup, hidupi untuk dirinya saja bingung, terkadang masih meminta-minta kepada teman atau keluarga, terus sementara untuk kebutuhan yang lainnya tidak dapat dibeli. Itu penyebab pertamanya adalah karena tidak berani kita itu bermimpi yang lebih besar. Kenapa kita tidak berani bermimpi yang lebih besar? Karena otak kita itu polanya adalah hanya berpikir, ya kalau kita sudah cukup dengan kebutuhan sehari-hari kita bersama keluarga dan merasa bahagia, sudah selesai. Padahal hakikatnya kita manusia itu pasti menginginkan kesuksesan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Itu mindset kita, ya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita harus, kalau ingin sukses maka harus berani bermimpi yang lebih besar. Kalau ingin menjadi orang yang besar, itu intinya. Kemudian
kita akan berusaha untuk menjadi orang yang besar tersebut. Katakan saja ya, kita ingin memiliki suatu perusahaan yang besar, walaupun kita karyawan PNS sudah kerja ke luar negeri, harusnya itu uang hasil kita bekerja sebagai karyawan dimanapun tempatnya harus disisihkan ya untuk kebutuhan pangan bersama keluarga ya sekian. Katakan saja misalnya gaji kita 5 juta ya, 2 jutanya sama 1 bulan untuk keluarga, kemudian 3 juta, 1 jutanya untuk biaya pendidikan, 2 jutanya ya tabung dengan cara menginvestasikan yang 2 jutanya. Jangan tabung di bank, nggak perlu, tapi investasikan uang yang nilai 2 jutanya di apa saja, yang penting mendapatkan keuntungan lagi dari uang tersebut, tambahan penghasilan dari sananya. Kemudian yang keduanya itu adalah mindsetnya. Mindsetnya itu targetnya dengan menginvestasi penghasilannya yang 2 juta itu akan menjadi mindset di kemudiannya itu apa begitu. Berarti kalau begitu mimpi kita yang besarnya, targetnya mimpi besarnya itu apa untuk yang nilai 2 juta ini. Nah misalnya mimpi besarnya ingin memiliki usaha yang besar, nah berarti 2 jutanya tetap tanamkan, tabung investasi. Tidak lama kemudian, berapa tahun misalnya Anda bekerja di luar negeri atau sebagai PNS, selama Anda mensisihkan yang 2 jutanya di investasi, itu kan akan jauh menjadi lebih besar. Kemudian setelahnya itu ada lagi sisanya, buat usaha yang lebih besar. Usaha besarnya itu apa? Misalnya kayak produk usaha atau usaha, macam-macam bentuk usaha yang menghasilkan. Berdirikan perusahaan, mau berdirikan CP, mau dirikan PT, atau usaha apa saja, semuanya, yang penting menghasilkan uang lebih besar. Dengan itu Anda akan pasti berkelimpahan harta dan kekayaan. Kalau Anda menginginkan hal seperti itu, ya pasti Tuhan juga akan mendukung keinginannya Anda. Tetapi jika Anda tidak melakukan itu, ya Tuhan pun juga bagaimana mendukung Anda, karena Anda sendiri tidak melakukannya. Ya, jadi seperti itu. Jangan kita hanya hidupnya bekerja keras terus mencari uang sebagai buruh atau karyawan. Jadi gaji kita selama beberapa tahun menjadi karyawan atau PNS ke luar negeri, keluar daerah, itu hanya untuk kebutuhan makan dan minum saja bersama dengan keluarga. Hanya lebihnya dapat beli motor satu udah selesai. Mobil terkadang kalau ingin beli ya kredit. Supaya teman-teman jangan seperti itu. Jadi berpikirlah teman itu menjadi pikiran yang luas, buka pikirannya, mindsetnya, supaya kehidupannya tidak hanya begitu-gitu saja. Ini ilmunya sebenarnya sederhana, tapi teman-teman selalu mengentengkannya, bahwa padahal inilah salah satu cara orang kaya untuk menjadi orang kaya tersebut. Kalau Anda tidak melakukan hal yang cara seperti ini, maka Anda selamanya menjadi orang miskin. Sekalipun Anda menghasilkan sekian juta, tetapi Anda tidak memanfaatkan uang hasil Anda akan tetap menjadi miskin. Paling 1 tahun 2 tahun uang Anda yang sekian ratus juta banyak itu habis. Anda akan tetap miskin selamanya. Anda tidak akan mendapatkan suatu keberlimpahan yang lebih banyak. Karena Anda itu tidak bermimpi, Anda telah menstandarkan diri, namanya Anda telah membatasi diri dalam usaha ataupun penghasilannya. Jadi itu teman-teman harus mengingatnya, bahwa supaya kehidupannya tidak hanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan ya, hanya tetap mencukupi makan dan minum, kebutuhan itu saja. Nanti ujung-ujungnya beberapa tahun kemudian susah lagi, keluar ke daerah cari rezeki itu begitu saja, maka sampai mati pun akan tetap seperti itu. Nah jadi karena pola pikirnya ya simple seperti itu. Kalau mindsetnya orang kaya, teman-teman ya, awalnya dia bekerja keras, berjuang, awalnya dia orang miskin juga,
sama seperti kita, tetapi karena memiliki mindsetnya berbeda dengan orang miskin. Itu polanya orang miskin. Kalau polanya orang kaya ya seperti itu tadi, dia berjuang keras, dengan hasil perjuangannya dia sisihkan untuk kebutuhan makan minum, disisihkan, kemudian untuk mindset usaha apa yang rencana dikerjakan ya disisihkan, dipersiapkan, karena harapannya lebih besar lagi. Makanya rata-rata kalau orang Cina berpikirnya seperti itu. Orang Cina itu memiliki perusahaan. Misalnya kalau orang Cina datang merantau ke Indonesia, orang Cina itu lebih kaya daripada kita asli di Indonesia, karena pola pikirnya ya seperti itu. Jadi walaupun teman-teman berusaha dengan cara ini cara itu, tetapi teman-teman tidak melakukan cara seperti tadi, ya maka saya yakin teman-teman akan tetap selamanya seperti itu. Ya, terima kasih video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat terinspirasi ataupun termotivasi dengan video saya ini. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like, komen, dan komentar. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan, silahkan tanyakan di komentar ya, di kolom komentar. Kita akan sharing, akan berbagi ilmu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.